Hey, apa kabar semuanya? Yufon di sini. Hari ini kita akan melihat apakah resume Topstack itu tuh worth it atau enggak ya. Kita akan membahas fitur-fitur mereka, harga dan skenario penggunaannya, dan melihat mana pilihan terbaik untuk kalian. Jadi mari kita langsung saja untuk memulainya. Sekarang supaya kita itu paham bagaimana layanan ini bekerja, kita membahas harganya terlebih dahulu. Akan ada 4 pilihan berbeda di sini ya teman-teman. Ada paket basic, standar, dan professional package, serta paket personal recruiter. Kalau kalian itu hanya butuh bantuan untuk resume kalian, aku pribadi akan memilih paket yang basic ya. Dalam sebagian besar kasus, itu akan menjadi satu-satunya hal yang kalian butuh bantuan. Namun, kalau ada pekerjaan spesial yang ingin kalian lamar, dan kalian ingin tampil beda, dan pekerjaan tersebut itu meminta surat lamaran atau profil LinkedIn yang keren, maka aku akan pilih paket standar atau profesional di sini. Tergantung seberapa tinggi prioritasnya dalam pencarian pekerjaan kalian ya teman-teman. Karena kalau kalian itu hanya mencari-cari tanpa terlalu proaktif, paket basic tuh sebenarnya udah cukup baik kok untuk memastikan saat kita itu punya resume saat dibutuhkan. Namun kalau kita itu benar-benar butuh pekerjaannya sekarang juga, maka paket profesional atau personal recruiter mungkin akan lebih masuk akal. Dan ketika datang ke pencarian pekerjaan, hal yang paling penting itu adalah bisa menonjol sebisa mungkin. Dan bagian terbaik dari layanan Topstack Resume itu adalah kalian tidak perlu bayar di awal ya teman-teman, dan kalian bisa bayar nanti setelah kalian itu mulai bekerja dengan penulis profesional dan nanti melihat hasilnya. Oke, kalau kalian itu ingin mencoba platform ini sendiri dan ingin memasukkan informasi kalian untuk melihat seperti apa hasilnya, ada link di bawah di deskripsi ya teman-teman yang bisa kalian ikuti. Dan setelah kalian itu klik link tersebut, klik aja get started for free. Dan mari kita pilih paket yang kita inginkan di sini. Dalam memilihnya, aku akan memilih paket dasar aja ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat untuk paket resume, akan ada opsi untuk bayar setelahnya ya kan. Kita akan pilih resume profesional di sini yang merupakan pilihan yang paling umum dan tergantung pada timeline kalian. Kalian bisa meminta percepatan dan aku akan memilih terbuka untuk saran dari penulisku di sini. Tekan next dan sekarang aku saat ini tidak memiliki resume yang ada ya kan. Dan pekerjaan yang akan aku lamar di sini adalah pekerjaan di bidang pemasaran, seperti analisis pemasaran dan manajemen bisnis. Itulah pekerjaan yang akan aku lamar ya teman-teman. Dan kalau ada pekerjaan khusus, aku akan memasukkan tautannya di sini nantinya. Aku rasa LinkedIn bekerja dengan baik saat memasukkan tautan untuk pekerjaan tertentu atau bahkan situs web perusahaan. Dan seperti yang kalian lihat di sini, akan ada beberapa kotak untuk kita isi ya, seperti pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, atau sekolah yang kita pilih, dan keterampilan teknis yang kita miliki juga, seperti menggunakan Excel, Google Docs, dan hal-hal seperti itu. Kita lanjutkan saja dengan menekan tombol next di sini, dan setelah kalian itu mengisi informasi dasar tersebut, yang harus dilakukan adalah memasukkan nama, email, nomor telepon, dan informasi lainnya yang kalian ingin tim miliki. Dan dari sini, yang perlu dilakukan adalah menekan tombol place order ya teman-teman, dan kita siap untuk memulainya. Dan bagian keren yang ingin aku tunjukkan di sini adalah faktanya kalian hanya perlu membayar setelah kalian itu melihat draft pertama dari resume kalian, yang sangat penting untuk memastikan bahwa kalian itu mendapatkan produk terbaik yang memungkinkan. Dan selama seluruh durasi proses editing kalian akan mungkin berkomunikasi bolak-balik via email ya kan. Dan dengan cara ini kita bisa melakukan perubahan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Dan aku rasa cara terbaik untuk memahami apa yang diharapkan adalah dengan melihat beberapa contoh dari orang lain yang mereka kerjakan. Dan tentu saja mereka tidak bisa mencantumkan seperti informasi pribadi tentang individu tersebut, tapi ini akan menjadi template dasar dari bagian resume tersebut akan disusun. Jadi kalian itu bisa punya gambaran tentang apa yang diharapkan. Dan seperti yang kalian lihat, akan ada banyak sekali pilihan dan contoh berbeda di sini yang bisa kalian pilih. Aku pribadi suka yang nomor 2, menurutku ini yang paling bersih banget ya. Tapi di dunia saat ini, tujuan utama dari resume itu adalah untuk mendapatkan wawancara awal. Jadi kita harus memastikan bahwa itu tuh lolos dari pemeriksaan baik dari perekrut maupun sistem ATS-nya. Jadi kalian mungkin akan bertanya-tanya, apakah resume yang sudah jadi itu benar-benar worth it? Jawabannya sebenarnya tergantung. Kalau kalian saat ini berada dalam posisi di mana kalian berusaha mendapatkan pekerjaan secepat mungkin, ini akan menjadi investasi terbaik yang kalian buat. Jadi kalau kalian itu saat ini sudah puas dengan pekerjaan kalian, atau kalian tidak memiliki anggaran, mungkin ini bukan pilihan terbaik. Dan kalau uang kalian itu terbatas dan kalian hanya mencari sumber daya yang gratis, aku sarankan untuk mengecek template resume dari Harvard. Sebenarnya yang perlu kalian lakukan hanyalah mencari di Google ya teman-teman untuk template resume Harvardnya, dan akan ada beberapa opsi di sini nantinya untuk kalian, tergantung pada jenis pekerjaan yang kalian lamar. Seperti yang kalian lihat saat ini, akan ada 2 opsi berbeda di sini ya guys, dari teknik teknologi. Dan kalau kita itu buka resume teknis di sini, ini akan menjadi template dasar yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah mengedit pendidikan, keterampilan teknis, pengalaman kerja, pengalaman leadership yang pernah kita dapatkan. Namun untuk mempertahankan tampilan dengan nuansa resume mereka, itu akan sangat penting untuk menjaga agar tetap dalam gaya yang serupa di sini ya teman-teman. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti kata-katanya aja di sini. Itulah kenapa alasan pentingnya adalah karena ya seringkali resume kalian tuh harus melewati pemeriksaan ITS tersebut ya. Dan itulah mengapa mempertahankan format ini bisa sangat bermanfaat dan kalian sudah mendapatkannya. Ya, itu adalah gambaran umum tentang overview level tinggi untuk platform Topstack Resume yang sudah jadi. So, apakah itu worth it? Seperti yang kalian lihat, itu sebenarnya tergantung pada situasi kalian semua. Kalau kalian itu ingin mendapatkan pekerjaan berikutnya secepat mungkin, maka itu bisa
bisa menjadi pilihan yang jelas untuk mendaftar di platform tersebut. Namun kalau itu bukan prioritas terbesar saat ini, atau kalian itu memang tidak memiliki anggaran, aku sarankan untuk mencoba alat gratisnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, sampai waktunya tepat. Namun, kalau kalian itu ingin mencoba platform tersebut, aku akan sertakan linknya di bawah di deskripsi. Dan kalau kalian itu merasa video ini itu membantu, pastikan untuk memberi like, subscribe, dan untuk video-video seperti ini, dimana itu akan sangat mendukung channel ini ya. Sampai jumpa, peace!